Menurut alamatnya, gelombang dapat dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang pada tali dan ombak di laut merupakan contoh dari gelombang transversal yang merambat tegak lurus dengan arah dekat. Sedangkan gelombang bunyi merupakan contoh dari gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getaran. Gelombang bunyi merambat dengan cara merapatkan dan merenggangkan medium yang ada di sekitarnya. Mirip dengan selingki ini. Harus digarisbawahi bahwasannya bunyi itu memerlukan medium untuk dapat merambat dan terdengar. Medium yang paling umum itu adalah udara. Pas aku lagi ngomong kayak gini, sepikir di HP kamu menggetarkan udara di sekitarnya. Dan getaran tersebut merambat sampai ditangkap oleh telinga kamu. Sebenarnya, medium itu bukan hanya udara doang, tapi bisa juga yang lain, seperti air, baja, dan juga tanah. Secara umum, bunyi itu dapat merambat di medium yang bersifat padat, cair, dan gas atau udara. Dan di setiap medium memiliki kecepatan yang berbeda-beda loh. Kecepatan bunyi pada gas atau udara yaitu sekitar 340 meter per second. Kemudian pada air itu sekitar 1500 meter per second. Dan pada cat padat bisa sampai 5000 meter per second. Kecepatan yang berbeda-beda ini dapat disebabkan oleh tingkat kerapatan partikel pada mediumnya. Partikel pada cat padat itu sangat rapat dan memudahkan bunyi untuk merambat. Sedangkan partikel pada zat cair itu tidak terlalu rapat, tapi masih berdekatan. Dan pada gas atau udara, partikelnya saling berjauhan, sehingga bunyi memiliki delay yang lebih lama. Bunyi memiliki kecepatan yang lebih tinggi pada zat padat dan zat cair. Ini dikarenakan karena partikel pada zat ini sangat berdekatan, sehingga memudahkan getaran untuk merambat dari partikel ke partikel. Jadi semakin rapat partikel mediumnya, maka bunyi akan merambat semakin cepat. Oke, sekarang mari kita bahas sedikit tentang pengaruh suhu udara terhadap cepat rambat gelombang bunyi. Aku coba gambarkan seperti ini ya. Jadi, ketika suhu udaranya semakin tinggi, maka pergerakan partikelnya juga akan semakin cepat. Dan pada suhu udara yang rendah, pergerakan partikelnya relatif lebih lambat. Ini artinya, bunyi akan merambat lebih cepat di suhu udara yang tinggi dibandingkan di suhu udara yang lebih rendah. Kemudian, timbul pertanyaan, apakah ada perbedaan antara cepat rambat bunyi di pantai sama cepat rambat bunyi di pegunungan? Ya, tentu saja. Kedua tempat ini memiliki tekanan udara yang sedikit berbeda, dan bunyi akan merambat lebih cepat di area pantai dibandingkan area pegunungan. Aku datang lagi nih bersama seorang temanku yang bernama Lisa. Lisa bertugas untuk memukul drum, dan aku bertugas untuk merekam catatan waktu sampai suara drum tersebut terdengar olehku. Aku bergerak menjauhi Lisa sejauh 400 meter. Kemudian aku menekan tombol start pada stopwatch ketika aku melihat Lisa memukulkan stick pada drum. Dan aku menekan tombol stop ketika suara drum itu terdengar oleh telingaku. Kami terus melakukan percobaan tersebut sampai 10 kali. Setelah mendapatkan data waktunya, maka aku langsung memulai perhitungan tersebut dengan mengambil rata-rata waktunya. Dan didapatlah 1,2 second atau detik. Untuk mengetahui kecepatan, kita dapat menggunakan persamaan kecepatan atau V didapat dari jarak atau S dibagi waktu atau T. Langsung saja kita masukkan datanya ke persamaan tersebut. Kecepatan sama dengan 400 dibagi 1,2 dan hasilnya adalah 333 meter per second. 333 meter per second? Bukannya tadi kita sudah tahu ya, kalau kecepatan bunyi di udara itu adalah 340 meter per second. Coba deh, pause videonya, kemudian pikirkan penyebabnya. Sebenarnya, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hasilnya tidak sama dengan teori yang disebutkan. Antara lain, mungkin suhu di tempat aku yang relatif lebih dingin, atau mungkin faktor ketinggian, soalnya aku tinggal di daerah pegunungan. Atau bisa saja karena human error, di mana aku kurang fokus dalam memperhatikan dan menekan tombol pada stopwatch. Sekarang kita akan membahas tentang intensitas bunyi. Ketika kalian sedang menonton drama atau mendengarkan musik, kalian pasti mengatur volume suaranya kan? Supaya suaranya tidak terlalu keras sampai membuat telinga kalian sakit. Atau
tidak terlalu pelan sampai kalian tidak bisa mendengarkannya. Artinya, volume suara adalah kekuatan bunyi. Kekuatan bunyi bergantung pada amplitudo gelombang bunyi. Semakin besar amplitudonya, maka akan semakin kuat juga bunyinya. Kekuatan bunyi biasanya dinyatakan dengan intensitas bunyi atau I yang didapatkan dari daya gelombang bunyi atau P dibagi dengan luas permukaan atau A. Semakin jauh kita dari sumber bunyi, semakin rendah intensitas bunyi yang terdengar. Karena semakin besar dan semakin luas permukaan yang dijangkau oleh bunyi. Tapi kamu sadar gak? Ternyata kalau sumber bunyi atau pengamatnya bergerak, maka nada atau frekuensi bunyi dan intensitasnya juga bisa berubah loh. Misalnya, pas sumber bunyi mendekati kamu, maka bunyinya akan terdengar lebih cepat dan lebih nyaring. Sedangkan pas sumber bunyi menjauhi kamu, bunyinya seolah-olah melambat dan nadanya menjadi lebih rendah. Nah, fenomena perubahan frekuensi ini disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena ketika sumber bunyi bergerak mendekati kamu, dia juga bergerak searah dengan gelombang bunyi yang menuju kamu. Karena sumber bunyi itu terus menghasilkan gelombang bunyi, maka gelombang-gelombangnya akan menjadi saling berdekatan. Inilah yang menyebabkan frekuensinya menjadi lebih besar saat kamu dengar. Sebaliknya, ketika sumber bunyi menjauhi kamu, maka gelombang-gelombang bunyi tersebut akan menjadi lebih renggang. Atau jarak antara gelombang bunyinya menjadi semakin jauh, sehingga frekuensinya menurun. Nah, pada video kali ini kita sudah belajar apa itu gelombang bunyi, medium dan cepat rambat bunyi, intensitas bunyi, kemudian yang terakhir yaitu efek Doppler. Semangat terus belajarnya ya. Sukses selalu!